Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Merapi Flasher di sini. Oke, langsung saja kali ini saya kedatangan Oppo CPH1911, Oppo F11 lagi ya. Datang dalam posisi amnesia atau lupa pola ya. Lupa pola, lupa sandi, lupa pin itu sama saja. Dan mohon maaf karena saya agak-agak meriang ya ini. Agak-agak meriang jadi suaranya sedikit kurang enak badan. Ini langsung ya, kita akan coba ini nggak kelihatan ini layarnya nggak kelihatan, namun datang dalam posisi dia lupa sandi ya, lupa sandi, lupa pola, lupa pin itu sama saja. Dan kemarin saya membuat seri ini dengan menggunakan metode direct pakai UV box. Namun kali ini ada yang berbeda karena sudah dua kali ini saya akan mencoba untuk membuka pola CPH1911 ini. Berarti saatnya pakai esi jedak ya. Oke, langsung saja pembongkaran. Saya dibantu blower dengan angin di sekitar 5-6 itu. Untuk heater atau panasnya di 200 derajat Celcius. Kita buka penutup baterai ini ya, penutup belakang ini, covernya kita buka dulu. Hati-hati di dalam pembongkaran ini karena ada kabel fleksibel fingerprint ya. Jadi jangan sampai tergores ataupun malah sobek ya. Jadi jangan sampai tergesa-gesa, perlahan saja. Ada kabel fleksibel fingerprint. Kita buka secara perlahan. Sudah terbuka ya. Ini untuk soket fleksibelnya dilindungi, jadi ada baut, ada skrup, itu kita lepaskan dulu. Kita singkirkan ya untuk penutup pelindung ini belakang, penutup cover, penutup baterai itu sama fleksibelnya kita singkirkan dulu. Baru setelahnya kita bongkar ya. Kita bongkar secara perlahan. Ini ada skrup-skrup banyak sekali, jadi kita akan coba fokus di bagian mesin ya. Ini masih hidup handphonenya, posisi lupa pin, lupa sandi, namun layarnya agak sedikit tidak kelihatan. Ini redup sekali layarnya, jadi kita akan coba untuk bongkar saja langsung. Kita akan gunakan metode direct lagi, kita gunakan metode ISP direct menggunakan esi jedak plus ya. Kita bongkar, saya akan coba percepat untuk pembongkaran. Kita lepaskan dulu untuk kamera dan kabel antena ya. Ini masih ada satu skrup tersisa. Kita lepaskan semua konektor, langsung fokus di bagian mesin. Kita bongkar secara perlahan.
Oke, hati-hati jangan sampai lupa ada kaitan di sebelah kiri ya. Di sebelah kiri atas itu ada kaitan. Kemarin saya agak sedikit lupa, itu ada sedikit susah ya untuk pemasangan kembali. Untuk kaitnya itu di bagian kiri. Nah, saat ini kita akan coba bongkar ini pelindung dari IC flash, IC CPU dan IC power ya. Kita akan fokus di bagian test point ISP nya. Jadi kita akan lihat untuk ISP nya, metode directnya kita harus coba sambungkan kabel jumper di setiap titik-titik ya yang harus kita sambungkan, seperti CMD, clock dan DAT0 serta ground ya. Seperti ini gambar ISP nya, banyak di Google ya. Kita akan coba cari tahu untuk ISP Oppo F11 CPH1911. Ini untuk gambarnya bisa kita perbesar. Ada clock, DAT0 dan CMD serta ground bebas ya, dipasang dimanapun. Untuk kita perjelas, di sini letaknya untuk clock kita akan gores ya. Untuk CMD-nya nggak kelihatan dan DAT0-nya jelas-jelas tertutup. Jadi seperti biasa kita kerok-kerok secara perlahan, jangan sampai tergesa-gesa karena resikonya besar di proses pengikisan ini. Resikonya besar di proses pengikisan seperti ini. Kita harus berhati-hati. Ini seperti ini, kita kerok secara perlahan, hati-hati jangan sampai jalurnya rusak ya, atau malah terkikis ke jalur yang lain. Setelah ini kita akan sambungkan kabel jumper ya, kabel ISP nya kita sambungkan di test point tertentu itu ya, sesuai gambar untuk CMD, clock dan DAT0. Jangan sampai tertukar juga. Kita sambungkan secara perlahan seperti ini, hati-hati. Bersiap untuk penyambungan kabel ISP nya, kabel jumpernya ini kita sambung langsung ke test point atau kabel yang harus kita siapkan di ISP nya ya. Untuk DAT0, CMD dan clocknya jangan sampai tertukar. Untuk penyambungan seperti ini hati-hati juga, hingga handphone siap kita sambungkan ke box ya. Kali ini saya akan menggunakan AC Jetak Plus. Untuk ISP nya juga pakai AC Jetak Plus. Perlahan untuk penyambungan, jangan sampai terhubung di kedua kakinya itu. Jadi hati-hati untuk proses penyambungan, harus wajib perlahan ya, hati-hati. Dan pengikisan atau keroknya juga wajib super ketelitian dibutuhkan. Untuk grounding saya hubungkan akhiran, dan kita kali ini harus cek ya untuk hambatan dalam. Seperti biasa pakai multimeter digital. Prop merah kita hubungkan ke ground, prop hitam kita lakukan ke test point. Ini ground terhubung dengan baik, dan kita cek ya di DAT0, clock beserta CMD nya harus ada hambatan dalam seperti ini. Berarti bisa dipastikan koneksinya atau hubungan dari test point ke adapternya terhubung dengan baik. Lanjut kita hubungkan ke tulangan ya. Kita akan dibantu menggunakan supply dari USB atau charger ya. Kita hubungkan AC Jetak Plus nya. Kalau kemarin saya menggunakan UV box itu sampai 2 kali kerja karena usernya pengen untuk datanya tidak terhapus. Namun saya coba gunakan UV 2 kali pengerjaan dan ternyata memang harus terhapus untuk datanya. Kali ini kita gunakan Y3X eMMC Manager. Y3X eMMC Manager, kita klik kanan, Run as Administrator. Kita hubungkan untuk charger dan ISP adapternya ke box AC Jetak. Kita tunggu hingga AC Jetak File Manager atau AC Jetak eMMC Manager ini terbuka ya. Kita gunakan eMMC bukan UFS. Untuk ISP nya high power. Saya menggunakan 24 MHz ya, bukan 1 MHz. Untuk DAT-nya hanya 1 bit. Seperti ini kita koneksikan dan ternyata ada keterangan error. Ternyata banyak keterangan error di sini. Mungkin
koneksinya nggak terlalu bagus ya, buruk, ini koneksinya buruk. Saya ulangi lagi, untuk chargernya kita hubungkan, ISP-nya kita copot, kita hubungkan lagi, koneksikan kembali, kita identifikasi ulang. Ini baut partisinya sudah terdeteksi semuanya, namun tetap ada rapot merah lagi, menandakan bahwa koneksi atau suplainya tidak terhubung dengan baik. Seperti ini ya, ini error karena suplai, kebanyakan seperti itu. Jadi mungkin kalau kita koneksikan seperti ini nanti tidak terhubung dengan baik, itu menandakan bahwa suplainya atau arusnya belum sepenuhnya masuk ya, seperti itu. Kita bisa gantikan chargernya. Jadi saya menggunakan kabel charger dari power supply. Kali ini kita akan coba untuk gantikan ya, pakai charger saja. Ini masih terdeteksi normal, kesehatannya. Roomnya belum sepenuhnya terdeteksi untuk roomnya, jadi untuk identifikasinya belum sepenuhnya berhasil. FRP-nya terkunci, sudah coba saya koneksikan, tetap masih rapot merah ya. Dan saya akan coba ulangi lagi, namun kali ini saya akan gunakan charger ya. Saya akan gunakan charger bukan dari power supply. Kita koneksikan kembali, apakah bila menggunakan charger akan terhubung dengan baik. Oke, sepertinya memang benar ya, tidak ada rapot merah. Sudah bisa kita identifikasi, roomnya ternyata hanya kecil itu, enggak begitu teridentifikasi sepenuhnya ya. Langsung kita masuk ke Oppo password reset. Yang kemarin itu clear master reset ya dari UV, kali ini untuk isi cetak Oppo password reset. Jadi ada fiturnya tersendiri. Saya ulangi lagi, 2 kali klik. Kalau belum mantap 3 kali sampai 4 kali nggak masalah. FRP-nya coba kita hapus juga. Ternyata di penghapusan FRP juga ada keterangan rapot merah, tidak masalah. FRP-nya sudah terhapus, Oppo password reset. Kita ulangi lagi hingga sesuka teman-teman. Mungkin 1 kali klik nggak masalah, tapi saya seringnya 2 kali atau 3 kali klik untuk password reset ini dari Oppo, karena sangat cepat ya, sangat cepat, jadi kurang greget seperti itu. Kita klik read info, roomnya sudah terdeteksi dengan bagus, berarti bisa kita pastikan kita siap ya untuk merangkai ulang. Kita rangkai kembali, untuk ISP-nya sudah selesai menggunakan isi cetak plus pakai metode direct, sudah selesai. Kita rangkai ulang kembali, kita copot untuk ISP-nya ini dan kita akan rakit ulang ya. Tentunya semoga tidak di PHP ya, kali ini tidak di PHP. Semoga langsung jadi, tidak 2 kali ISP. Setelah semuanya tercopot ya, ISP-nya sudah kita copot, kita bersihkan dan siap kita rangkai ulang tentunya. Jangan lupa untuk memasukkan dari kiri dulu baru ke kanan, karena ada kaitan ya di bagian kiri itu. Kita koneksikan semuanya kembali. Untuk kamera saya pasang nanti saja ya, kabel antena saya hubungkan. Dan sekarang siap kita hidupkan, semoga tidak ada masalah. Kita tunggu hingga Oppo-nya wiping dan masuk ke menu. Saya supply pakai charger tambahan, semoga tidak kehabisan. Dan setelah ini tanpa proses dubbing ya, semoga berhasil. Oke, handphone sudah masuk ke setelan bahasa ya. Yang tadi sempat error juga, ternyata ini baterainya juga sudah penuh. Saya coba dulu. Kita setting di bahasa Indonesia. Nah, klik berikutnya. Pilih kawasan Indonesia. Selanjutnya berikutnya
Untuk FRP coba kita akan tengok apakah bisa kita lewati. Kita coba klik lewati. Lewati ternyata mampu. Kita klik berikutnya. Kita klik lainnya setuju. Oke, tetapkan kata sandi layar kunci. Bisa kita klik nanti ya, nanti. Berikutnya nanti. Dan kita lewati. Oke, kita lewati. Dan sekarang ini Color OS 7 ya. Yang kemarin Color OS 5, sekarang Color OS 7. Ternyata Color OS 7 juga bisa kita terjang ya untuk passwordnya. Dan ini lagi-lagi datang Oppo F11. Apakah ini 128 ataukah tidak? Tadi kok malah belum saya coba cek tengok ya. Ini tentang ponsel. RAM 4 untuk internal memang 128 GB ya, 4/128. Untuk modelnya CPH 1911 Oppo F11 versi Color OS nya versi 7. Versi pita dasar dan kernel terisi. Untuk IMEI status juga terisi ya, IMEI 1 dan IMEI 2 nya. Dan alhamdulillah handphone sudah tidak terjebak pola lagi ya. Berarti bisa kita pastikan pakai isi Cetak Plus juga recommended. Namun sayang sekali tadi supply-nya agak sedikit goyang ya. Supply-nya agak sedikit kurang mampu untuk power supply. Dan saya ganti supply charger, ternyata langsung bisa kita tembus untuk security-nya. Oke, untuk tutorial kali ini, oh iya, kita cek galeri juga ya. Kita cek galeri. Kemarin kita coba cek foto, apakah ini terhapus? Oke, ternyata juga tidak terhapus. Berarti bisa kita pastikan isi cetak juga mantap. Ini belum terhapus semuanya, istimewa sekali. Semoga tutorial kali ini bermanfaat. Akhir kata dari kami Merapi Flasher, jangan lupa like dan subscribe-nya. Untuk Oppo F11 pakai isi Cetak Plus. Dan ternyata galeri pun tidak hilang. Ini banyak banget. Apa ya? Sudah ya. Semoga tutorial kali ini bermanfaat. Akhir kata dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.